Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Selamat datang di channel GLN Mystery. Di mana dalam channel kami ini kita akan coba membahas cerita-cerita misteri dengan para narasumber yang akan menceritakan kisah atau pengalamannya untuk Anda semua. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengingatkan buat teman-teman semua yang belum subscribe, tetap dukung terus channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Juga Anda tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dan video-video terbaru dari kami. Jika Anda mempunyai cerita misteri dan Anda ingin membagi kisahnya dengan kami, silakan hubungi link yang ada di bawah ini. Kita akan bahas cerita-cerita Anda semua di dalam video-video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan. Apa kabar teman-teman dari GLN Mystery? Saya harap Anda semua sehat ya. Kembali lagi dengan saya Denny, dan malam ini saya sudah ditemani oleh salah seorang narasumber yang berasal dari daerah Bekasi. Dengan siapa Mas namanya Mas? Dengan Mas Aldo, Mas. Dengan Mas Aldo. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Jadi ceritanya Mas Aldo ini mengalami suatu fenomena gangguan mistis di rumahnya sendiri, Mas ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Mas bisa langsung aja Mas diceritain kira-kira alamat rumah Mas, bukan kira-kira ya, tepatnya alamat rumah Mas ini di daerah Bekasi mananya nih Mas? Untuk rumah saya berada di daerah Bekasi Barat. Daerah Bekasi Barat, baik. Bekasi Barat, di Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya. Tapi untuk lebih spesifik ya, mungkin Baik. saya tidak bisa sebutkan di sini. Baik. Karena akan ada menyinggung atau menyangkut ke beberapa Baik. pihak. Ini kalau saya boleh tahu di perumahan ataukah di gimana Mas? Kalau untuk posisinya kebetulan memang tepat di perumahan. Tepat di Iya. kompleks perumahan Mas ya? Tepat di kompleks perumahan. Baik, oke Mas, cerita Mas alami ini gangguan apa nih Mas? Atau fenomena-fenomena apa aja Mas yang Mas alami? Jadi sebelumnya saya cerita sedikit ya Mas Baik. tentang histori rumah saya Baik. ini. Sebelumnya saya menempati ini rumah kurang lebih sekitar tahun 2000. Kurang lebih sekitar tahun 2000, baik. Dan di situ sebelumnya memang saya dan saudara saya serta nenek saya, jadi rumah itu memang kita tinggalkan beramai-ramai. Gitu. Maksudnya Oke. bukan cuma diisi keluarga inti aja. Iya, Memang iya. kita tinggal beberapa orang di situ. Iya. Dari awal sampai kejadian setelah selang beberapa tahun itu kita nggak pernah menemui kejadian apapun. Jadi awal-awal menempati rumah ini normal-normal aja ya? Normal aja kayak ya rumah pada umumnya. Ya Mas ya, baik. Nah setelah itu ada, jadi saudara-saudara saya sudah pada mulai dewasa, mereka mutusin buat keluar dari rumah situ. Di situ tinggallah saya dengan kakak saya aja berdua. Oke, jadi yang tadinya rame hanya tinggal berdua ya? Iya, jadi kebetulan saya tinggal dengan kakak saya aja berdua. Dari situ itu sedikit banyaknya mulai terjadi lah sedikit. Mungkin kita sebutnya fenomena ya. Baik, Ya, mulai ada ya fenomena-fenomena yang ganjil ya Mas ya? Iya. Baik. Itu fenomena apa aja Mas yang Mas alami saat itu Mas? Kalau untuk fenomena sih lebih ke kita banyak dengar suara yang kayak kayak semacam suara perempuan, tapi kita memang cuman sekitar beberapa saat lah gitu. Terus kita juga suka ngeliat kayak sekelibutan kayak gitu Mas, kadang-kadang itu untuk di daerah
dapur biasanya kita suka kayak gitu. Ya, ya, ya. Penampakan sekelebatan ini apakah sosok wanita juga atau gimana Mas Aldo? Kalau sosoknya sih Mm-mm. saya pribadi kurang paham, Mm-mm. tapi yang pasti dia itu warna hitam. Oke. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak misalnya kita lagi mau mandi atau kita lagi mau masak itu tiba-tiba dia suka lewat aja begitu aja. Sepersekian detik ya, Iya. sekelebatan Iya. sesosok bayangan hitam ya di area dapur ya. Iya. Selain area dapur tuh biasanya suka di area mana lagi Mas dalam rumah ini Mas? Biasanya sih kalau untuk itu biasanya ada di kamar, tapi untuk yang di kamar ini kebetulan karena memang posisi saya di rumah itu berdua dengan kakak saya. Laki-laki atau perempuan Mas? Laki-laki. Laki-laki ya. Jadi rumah saya itu kebetulan suka dipakai buat teman-teman saya untuk base camp lah istilahnya. Baik. Nah, pada ngumpul ya. Iya. Jadi untuk kejadian-kejadian yang lebih ekstrim saya sebutnya itu lebih sering dialami sama teman saya. Malah tamu ya. Iya. Yang mengalami ya. Iya. Tapi kalau untuk yang tinggal di sini untuk Mas Aldo dan kakaknya hanya sebatas sekelebatan, yang hitam dan suka mendengar suara-suara perempuan ya. Iya. Nah suaranya ini Mas, suara perempuan ini apakah berbicara ataukah memanggil nama ataukah ketawa atau seperti apa Mas Aldo kalau saya boleh tahu? Kalau berbicara sih enggak, cuman kayak lebih ke apa ya? Lebih kayak berdengung aja sih gitu kan. Mas, jadi maksudnya kayak lebih dia ada suara kayak apa ya? Ya berdengung aja gitu. Saya juga buat mengungkapinnya juga nggak bisa, tapi yang pasti emang itu suara perempuan gitu. Padahal di rumah itu nggak ada perempuan ya, hanya berdua ya Mas dengan kakak Mas ya. Baik. Nah untuk gangguan yang lebih ekstrim yang biasanya dialami tamu nih teman-teman Mas Aldo sendiri, itu gangguan apa kalau saya boleh tahu nih, dan teman-teman GLN juga biar pada tahu nih Mas. Kalau untuk gangguan lebih apa ya? Jadi ada salah satu teman saya yang kebetulan sedang nginep lah istilahnya. Nginep di rumah saya. Nah kebetulan saya tinggal keluar karena saya ada sebuah urusan. Jadi posisi itu pukul 2 pagi kalau tidak salah. Dia itu posisi dia mau tidur. Di situ dia ngerasa kayak ditindih Mas. Jadi dia merasa kayak ditindih, dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa gerak, cuman dia sadar. Dia mau gerakin badannya tapi dia nggak bisa, dia mau ngomong juga dia nggak bisa, tapi dia ngerasain kayak dia ngerasain dia ditindih. Dan saat ini teman Mas ini ada berapa orang Mas yang nginep malam itu? Kebetulan kalau untuk yang nginep malam itu ada 3 orang, tapi yang 2 orang itu ada di atas, yang 1 di bawah. Karena memang yang di atas itu biasanya kita pakai buat main dan di bawah itu buat istirahat. Jadi rumah Mas ini 2 lantai ya? Iya. Teman Mas yang nginep malam itu ada 3 orang, 2 di atas dan 1 nginep di bawah. Yang merasa mengalami fenomena tertindih ini yang di bawah atau yang di bawah? Yang di bawah yang sendirian Mas ya? Iya. Jadi dia ceritanya dia mau tidur istirahat di bawah. Itu waktu dia mau apa ya? Ibaratnya mau pulas dia Mas. Dia itu kayak ngerasa dia nggak bisa gerakin badannya dan nggak bisa ngomong. Itu sekitar 15 menit aja. Lumayan lama ya. Tapi dia sadar ya? Tapi dia sadar. Dan setelah habis kejadian itu tiba-tiba dia mutusin langsung buat pulang. Dan esokannya dia baru cerita ke saya. Jadi dia nggak sempet ini ya, nggak sempet cerita. Setelah dia sadar dia memutuskan untuk langsung pulang aja ya. Sedangkan 2 teman yang nginep lain masih di atas ya? Masih di atas. Baik. Menarik ya. Pada saat paginya teman Mas ini kan cerita ke Mas Aldo ya? Iya. Terus apa kira-kira percakapan yang terjadi Mas? Iya, jadi dia cerita ke saya kalau dia semalam mau tidur posisi sekitar jam 2-an. Tiba-tiba dia nggak kayak apa ya? Dia nggak bisa gerakin badannya, dia nggak bisa ngomong, dia kayak ngerasa berat ditindihin sama sesuatu, tapi dia sadar. Dan dia tapi memang nggak ngeliat sosok apapun, cuman memang dia nggak bisa gerakin semua badannya. Iya. Nah, menurut Mas Aldo sendiri nih,
bayangannya kira-kira apa yang terjadi dengan teman Mas ini, Mas? Kalau menurut yang saya suka dengar dari rumor sekitar, tapi memang kebetulan saya belum pernah melihat. Jadi ada kayak sosok penunggu besar, itu yang benar-benar besar, itu yang memang suka mendiami juga di rumah saya, dan sudah mungkin ada beberapa orang juga yang suka melihat. Sosok besar yang memang mendiami rumah Mas ya. Iya. Tapi Mas sendiri nggak pernah ngelihat ya? Kalau saya pribadi untuk melihat langsung belum. Tapi untuk fenomena-fenomenanya saya sudah cukup sering lah. Bisa dibilang. Oke, Mas Aldo boleh berbagi cerita dengan teman-teman di GLN Misteri, Mas. Fenomena apa lagi, Mas, yang Mas alami di tempat tinggal Mas Aldo itu, Mas? Selain tadi yang sudah saya jelaskan, kayak misalnya ada Mendengar sosok bayangan, suara-suara atau sekelebatan itu. Saya pernah dengerin kayak ada bunyi ayam, Mas. Bunyi ayam. Iya, jadi kayak mungkin kalau suara ayam jago itu mungkin saya sudah sering dengar ya. Iya. Tapi ini kayak suara ayam betina, posisinya dia ada di depan kamar saya. Di dalam rumah ya? Di dalam rumah. Oke. Dan ya logikanya sih karena saya tinggal di perumahan yang tidak boleh memelihara unggas. Iya. Terus tiba-tiba sekitar jam 12 ada bunyi suara ayam. Jam 12 malam? Iya. Selalu kejadiannya lebih sering ke malam. Apapun itu lebih sering di malam. Ya. Terus suara unggas ini, Mas, itu jelas sekali ya? Jelas sekali kedengaran. Ayam ya? Ayam. Kayak apa ya? Dia kayak kurang lebih sih itu sekitar 10 menit mungkin ada. Jadi kayak cukup lama ya kayak sih. Dia kayak kalau saya merasanya pribadi dia kayak manggil saya. Cuman karena saya mungkin sudah terbiasa atau mendengar dan melihat hal-hal kayak gitu, jadi saya nggak terlalu menghiraukan itu jadi gitu, Mas. Jadi lebih biasa. udah saya biasa aja gitu. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Sepengetahuan saya ya, tolong dibenarkan jika saya salah. Sepengetahuan saya ya, Mas Aldo, ketika Anda mendengar suara ayam jam 12 malam atau tengah malam, dan jelas sekali Anda tidak memelihara ayam, dan di lingkungan Anda ini tidak ada yang memelihara ayam, biasanya ya, ini sih identik dengan suara kuntilanak. Tapi apakah ini benar? Harap koreksi jika saya salah ya teman-teman ya. Apakah, saya mau tanya ke Mas Aldo, apakah Mas Aldo sendiri pernah melihat atau mendengar dari tetangga gitu bahwa di rumah Mas Aldo ini ada kuntilanaknya, Mas? Selain yang besar tadi itu. Kalau itu pernah. Jadi memang ada suatu kejadian juga, ada seorang tetangga saya yang kebetulan baru pulang. Waktu itu mau mendekati maghrib. Oke. Jadi dia pulang, kebetulan dia kan karena rumahnya ada di paling ujung. Jadi dia untuk sampai rumahnya harus lewatin rumah saya. Ya. Itu dia melihat sosok penampakan di lantai 2 di atas rumah saya. Di lantai 2 di rumah Mas Aldo. Apa yang dilihat oleh tetangga Mas ini, Mas? Tapi kebetulan waktu itu yang dia lihat pocong, Mas. Karena dia spontan lihat itu, posisi dia bersepeda, dia langsung ngebut aja gitu. Jadi lari aja udah. Tinggalin sepedanya juga di situ, dia langsung lari pulang sampai dia aja ngeliatin rumah dia sendiri. Iya. Saking dia ketakutannya. Saking ketakutannya ya. Menarik ya. Jadi sampai sekarang nih, Mas. Sampai sekarang ini Mas Aldo masih tinggal di rumah tersebut kalau atau? Untuk tinggal udah tidak. Karena semenjak saya berkeluarga saya udah tidak tinggal di situ lagi. Kakak Mas? Kakak saya juga udah tidak. Tapi memang semenjak saya sudah tidak tinggal di situ dan kebetulan rumah ini sudah kita jual, Mas. Dan dibeli oleh salah satu warga yang ada di sekitar situ juga. Tapi sampai detik ini pun tidak ada yang membantu. Oke. Jadi rumah ini sudah pindah alih tangan. Iya.
Tapi sampai detik ini pun rumah ini kosong ya. Rumah ini kosong. Mas, kalau saya boleh tahu, yang jadi pertimbangan Mas Aldo sendiri ataupun keluarga ya untuk menjual rumah ini, apakah karena memang pengaruh dari fenomena-fenomena gangguan mistisnya, ataukah dari hal lain gitu Mas sebenarnya Mas? Memang karena ada faktor lain, tapi sedikit banyaknya memang soal fenomena gaib itu mempengaruhi juga sih Mas. Cukup mengganggu. Cukup mengganggu karena memang sebelum kita memutuskan untuk menjual rumah itu, jadi posisi rumah itu sempat kita kontrakan atau kita sewa. Oke. Kita sewa ke salah satu orang yang kebetulan mereka itu pasutri, tinggal di situ berdua. Memang waktu itu posisinya sang suami lagi sakit. Baik. Jadi waktu dia menyewa rumah saya, posisi suami lagi sakit, dan kebetulan hanya diurus oleh satu orang istrinya. Iya. Setelah dia, apa yang terjadi Mas? Untuk bulan pertama, bulan kedua dan ketiga itu normal aja sih Mas. Mereka nggak pernah merasakan apa-apa, tapi hampir mau ke bulan ke-6, satu saat itu si suami ini kebangun tengah malam. Karena apa Mas? Karena dia kayak merasa dibangunin dan dia itu melihat sosok hitam besar di depan matanya dia. Persis di depan matanya dia melihat jelas ya, sosok hitam yang membangunkan dia ini. Karena spontan di situ dia takut, dia kaget, dia ngebangunin istrinya juga. Seketika juga sama, istrinya juga melihat sosok yang dia lihat. Oke, jadi memang sepasang pasutri yang menyewa rumah Mas ini jelas sekali diganggu dan melihat jelas ya Mas ya, sosok gaib ya, bukan manusia ya Mas. Bukan. Karena memang yang dia lihat itu apa ya, baru setengah badannya sih Mas kalau menurut cerita mereka. Oke. Jadi kayak dia itu nembus ke dalam rumah. Jadi yang mereka lihat itu dari sosok kaki ke pinggang. Lalu apa yang terjadi Mas dengan pasangan tersebut Mas? Apakah masih tetap menyewa atau gimana Mas? Kalau saya boleh tahu. Setelah ada kejadian tersebut, sang suami ini tuh lebih sering sakit-sakitan dia Mas. Jadi setelah ada mereka berdua melihat penampakan ini, sang suami ini lebih sering sakit-sakitan. Dan udah berbagai upaya juga sih setahu saya yang dilakuin sang istri ini sampai dibawa kemana-mana. Memang sebelumnya emang udah sakit, cuman setelah ada kejadian ini kayak lebih apa ya? Makin lebih parah aja sih Mas, kita ngeliatnya gitu. Sampai beberapa bulan kemudian memang sang suami dinyatakan meninggal. Mungkin lain waktu kayaknya layak untuk didatengin di rumah nih. Baik Mas Aldo, terima kasih. Teman-teman GLN Misteri, terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap dukung terus channel kami agar kami bisa berkarya lebih baik lagi dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Juga silakan Anda komen di kolom komentar dan share video-video kami ini. Monggo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.